Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di sini dalam kegiatan pembelajaran secara daring ya untuk mata pelajaran marketing untuk kelas 10 BDP 1, BDP 2, BDP 3 dan BDP 4. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki pekan ketiga dalam kegiatan pembelajaran daring. Nah, untuk kali ini Ibu berharap kalian bisa melihat video terkait dengan kegiatan pembelajaran kita untuk materi baru. Seperti materi yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya, yaitu tentang PLC. Nah, masih ingat kan apa itu PLC? Ibu jelaskan kembali, PLC adalah kepanjangan dari Product Life Cycle atau dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan daur hidup produk. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat penjelasan mengenai PLC ini secara lebih detail. Ya, silakan videonya kalian lihat kembali. Check it out. Kiki, Apa? lo tau daur hidup produk nggak sih? Lo mau tahu? Iya nih. Yuk ikut gue ke dalam. Boleh, boleh. Nah, Al, orang yang tahu tentang pemasaran dan strategi pemasaran dalam siklus daur hidup produk. Lo bisa tanya kok. Yuk. 4 hours later. Jadi gimana sih penjelasannya? Jadi gini penjelasannya. Dalam strategi pemasaran siklus hidup produk dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama, tahapan perkenalan. Tahapan perkenalan ditunjukkan untuk membangun kesadaran akan produk secara meluas dan mendorong konsumen untuk mencoba serta menciptakan permintaan untuk produk baru. Tahapan perkenalan dibagi menjadi 4, yaitu strategi peluncuran cepat, strategi peluncuran lambat, strategi penetrasi cepat, dan strategi penetrasi lambat. Tahapan kedua, tahapan pertumbuhan. Tahapan pertumbuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama rapid growth dan yang kedua slow growth. Nah, selain 2 tahap yang dijelaskan tadi, ada pun 2 tahap lainnya, yaitu tahap kedewasaan. Pada satu titik, tingkat pertumbuhan penjualan produk itu akan menurun dan produk lainnya akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Saat ini tuh biasanya berlangsung lebih lama dari sebelumnya dan merupakan tantangan berat bagi para manajer pemasaran. Menurut Kotler, ada 3 fase kedewasaan. Yang pertama, fase kedewasaan pertumbuhan. Yang kedua, fase kedewasaan stabil. Dan yang ketiga, fase kedewasaan menurun. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan. Penurunan itu bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat karena alasan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya saingan dari perusahaan. Mempertahankan produk adalah beban bagi perusahaan maupun karyawan. Nah, berikut ini adalah strategi bertahan dalam tahap penurunan yang tersedia untuk perusahaan. Oh, jadi gitu. Pantas aja nih, seperti Tebotol Sosro, Frisian Flex, sama Pepsodent itu mengalami perubahan dalam siklus hidup produknya. Seperti Tebotol Sosro nih, kan kita kenal seperti awalnya kemunculannya itu kan hanya botol ya. Nah, sekarang udah menjadi teh botol yang versi kotaknya. Seperti juga Pepsodent, untuk siklusnya sekarang berubah menjadi banyak variannya seperti cool mentol, minty, dan bahkan Frisian Flex yang kita tahu kan itu untuk ini sendiri yang awalnya ini hanya rasa vanilla, sekarang sudah ada rasa coklat, dan dia pun mengenalkan kepada sekolah-sekolah yang ada anak-anaknya bahwa mengajarin juga pentingnya nutrisi yang akan didapat dari Frisian Flex tersebut. Evolusi pasar pun mengakibatkan semua produk harus bisa bersaing dengan produk-produk yang baru. Jadi gitu awal penjelasannya. Kamu udah Selanjutnya, setelah tadi kalian melihat video penjelasan tentang product life cycle atau PLC atau daur hidup produk, kalian bisa lihat kembali untuk penugasan kali ini dengan memperhatikan video. Video ini berkisah atau menceritakan tentang bagaimana satu produk, yaitu produk handphone Nokia, merek Nokia, itu mengalami penurunan untuk penjualannya. Nah, kalian bisa lihat lebih detail. Nanti setelah kalian lihat, Ibu akan berikan beberapa pertanyaan terkait dengan analisa setelah kalian melihat video ini. Lihat, saksikan kembali. Bangkrut.
Well, Nokia adalah salah satu pionir dunia smartphone. Nokia memperkenalkan kepada dunia bahwa smartphone is simple alias ringkas, bisa dibawa kemana-mana, dan tentunya canggih. Ponsel pintar pertama mereka adalah Nokia 7650 yang menjalankan Symbian series 60 atau S60 yang pada zamannya luar biasa. Ponsel ini memiliki konektivitas Bluetooth, infrared, kamera VGA, serta akses ke email dan MMS, dan ini Anda bisa lakukan pada tahun 2002. Bayangkan tahun 2002 saat iPhone belum ada, apalagi Android. Tahun-tahun kedepannya masih sangat cerah dan cemerlang bagi Nokia untuk berkibar dan bahkan menjadi produsen ponsel terbesar di dunia selama 14 tahun berturut-turut sampai akhirnya kandas pada 2012 dan sekarang mati suri maksudnya, karena sekarang divisi ponsel Nokia sudah dibeli oleh HMD. Namun mengapa perusahaan sebesar Nokia bisa bangkrut dan hilang padahal brand Nokia sudah sangat mengena dengan julukan ponsel sejuta umat, dan bahkan pasti di antara kita setidaknya mempunyai ponsel ini dulu atau bahkan sekarang masih memiliki. Well, apa yang salah dengan Nokia? Apa yang membuat Nokia hancur? Pada saat ini saya akan membahasnya, mengapa Nokia bangkrut. Saya akan membaginya dalam 3 alasan utama, yaitu iPhone, innovation, dan Windows Phone. Yang pertama, iPhone. Mengapa iPhone dan apa maksudnya? iPhone adalah pendatang baru di dunia ponsel pada tahun 2007, dan pada saat itu Nokia masih menjadi raja ponsel. Saat peluncuran iPhone, banyak sekali inovasi yang dibuat Apple dan merevolusi pandangan dunia mengenai apa itu smartphone, mulai dari pengoperasian full touchscreen dan UI berbasis aplikasi yang sangat berbeda dengan smartphone Nokia yang ditawarkan saat itu yang masih dengan desain batu bata yang berkeyboard. Pokoknya bedalah. Nah, Nokia pada saat itu tidak menganggap inovasi iPhone berbahaya dan tetap santai pada comfort zone mereka tanpa berinovasi. Inilah dari ponsel-ponsel Nokia yang diluncurkan setelah iPhone tetap menggunakan desain yang sama dan operating system Symbian yang notabene sudah jadul oleh karena iPhone. Dan benar, iPhone berhasil menyalip Nokia dalam penjualan ponsel, dan sekitar tahun 2012, Nokia mulai kehabisan dana oleh karena penjualannya anjlok di berbagai negara. iPhone sudah menghancurkan Nokia sebelum Windows Phone berhasil. Ini pun didukung oleh Perdana Menteri Finlandia saat itu yang menyalahkan Apple untuk dampak buruk bagi industri teknologi negaranya. Ya, lanjut ke alasan kedua, yaitu innovation. Tidak ada yang mengatakan kalau Nokia adalah produsen yang tidak inovatif. Faktanya Nokia adalah perusahaan yang banyak melakukan pionir dalam dunia ponsel dengan inovasi mereka. Tapi itu dulu. Dan pada zaman iPhone sudah ada, Nokia masih tetap kaku dengan Symbian OS mereka yang sudah sangat lawas dan tidak mengembangkannya lebih lanjut. Usia yang panjang dari OS ini memang bisa menjadi hal positif dan negatif. Positifnya, Nokia sudah punya dasar pondasi kuat untuk membangun ponsel berbasis Symbian tanpa perlu pengembangan yang lebih lanjut atau mulai dari nol. Dan ini memang sangat memungkinkan dilakukan Nokia. Namun dampak negatifnya, tanpa pengembangan yang serius terhadap platform ini, maka Symbian akan terlalu jadul untuk bersaing dan pengembangan yang setengah-setengah pun memakan biaya, bukan? Jika saja Nokia sudah menjadikan Symbian layaknya platform OS bagi developer dan pengembang aplikasi untuk berkarya dan merombak habis-habisan OS ini, maka saya sangat yakin Symbian akan menjadi OS yang sangat handal dan keren. Namun kenyataannya Symbian tak mampu bertahan dan Nokia akhirnya mengganti ke Windows Phone, dan itu pun adalah salah satu kesalahan lainnya yang akan saya jelaskan selanjutnya. Well, Nokia memang memiliki inovasi yang baik dan bagus pada saat masih dengan Symbian. Terbukti dengan Nokia 808 PureView yang memiliki kamera 41 megapiksel yang pertama di dunia. Namun hardware yang tidak didukung oleh software yang mumpuni akan sama saja dan tidak ada apa-apanya karena tidak mampu melawan gempuran iPhone dan Android. Alasan ketiga yaitu Windows Phone. Sama sekali bukan kesalahan untuk berpindah ke Windows Phone bagi Nokia. Namun, jika dilakukan setidaknya pada tahun 2007 sampai 2009 saat iPhone belum terlalu merajalela. Dan kenyataannya Nokia baru berpindah pada 2012. Ada gap sekitar 5 tahun sejak iPhone generasi pertama meluncur dan iPhone serta iOS sudah menjadi platform yang matang bagi Apple.
Sedangkan Nokia baru memulai langkah baru dengan Windows Phone dan memulainya lagi dari nol dengan seri Lumia. Dengan Lumia, Nokia mampu menunjukkan sebuah produk yang menurut saya sangat potensial jika didukung dengan OS yang tepat. Namun ceritanya berbeda karena OS yang digunakan adalah Windows Phone. Jika saja Nokia memutuskan lebih cepat beralih ke Windows Phone, pasti ceritanya akan berbeda. Belajar dari pengalaman Samsung yang memulai dengan Android dari nol pada 2007 dan sekarang suksesnya bukan main. Jikalau memang terlambat, Nokia seharusnya memilih Android daripada Windows Phone yang notabene lebih matang dari Windows Phone dengan dukungan aplikasi yang lebih banyak. Dan benar, seri Lumia dan partnership dengan Microsoft membuat Nokia akhirnya keluar dari bisnis ponsel dan dibeli Microsoft. Dan dengan Microsoft pun, Nokia tak mampu bangkit dan sekarang setelah beberapa tahun vakum, Nokia akhirnya bangkit dengan HMD Global, pemilik lisensi merek ponsel Nokia. Dan mari kita tunggu saja aksinya. Jadi demikian video ulasan saya mengenai mengapa Nokia bangkrut. Pada intinya Nokia bangkrut karena kurang inovasi, comfort zone, dan tak mampu bersaing. Setiap produk ada masanya, setiap masa ada produknya. Demikian ulasan saya pada kali ini. Bila Anda mempunyai topik bahasan